Hai teman-teman, pernah gak sih kepikiran kalau hal-hal yang mungkin familiar banget di sekitar kita kayak beberapa gambar ini ternyata bisa dikaji lebih dalam loh. Dikaji secara sosiologis gitu? Gak juga sih, kamu juga bisa pakai beberapa perspektif dari keilmuan lain kayak filsafat, ekonomi, sastra, psikologi, dan lain-lain buat mengubah budaya yang ingin kamu kaji. Emang bisa ya kayak gitu? Bisa banget dong. Nah, metode kajian kayak gini namanya cultural studies. Jadi, mengkaji suatu fenomena atau budaya dalam cultural studies itu nggak cuma saklek pakai satu teori atau metode doang kayak yang selama ini mungkin udah kita praktekin. Tapi bisa juga pakai beberapa perspektif dari keilmuan yang lain dalam satu kajian. Kayak yang tadi udah disebutin ya, ada perspektif ekonomi, sejarah, politik, dan lain-lain. Cultural studies disebut memiliki sifat antidisiplin karena dia itu nggak punya sebuah teori ataupun metodologi tertentu yang khusus dan spesifik buat mengkaji budaya. Kira-kira budaya kayak apa ya yang dikaji di cultural studies? Sebenarnya sebagai mahasiswa sosiologi kita udah pasti paham sih sama konsep budaya yang selama ini kita pelajarin. Jadi fokus kajian cultural studies itu bukan di budaya yang estetis gitu, tapi di budaya yang berupa praktek kehidupan keseharian kita. Oke, sekarang kita bakal bahas asal mula cultural studies. Jadi singkatnya, asal mula nama cultural studies itu berasal dari Center of Contemporary Cultural Studies atau CCCS yang terbentuk di Universitas Birmingham, Inggris. Nah, CCCS ini berdiri pada tahun 1964. Terus tahun 1972-nya CCCS mulai menerbitkan edisi perdana Working Papers in Cultural Studies. Terus hasil karya terbitan CCCS inilah yang kemudian mengukuhkan cultural studies sebagai arus pemikiran tersendiri. Kemudian kita move ke karakter cultural studies. Di sini ada beberapa hal yang melekat ke cultural studies atau biasa disebut sebagai karakter lah ya. Nah, diantaranya cultural studies ini berfokus untuk melakukan kajian di praktek kebudayaan dan hubungannya dengan kekuasaan, berbeda sama antropologi budaya atau sosiologi budaya pada umumnya. Cultural studies lebih condong untuk menganalisis konteks sosial politik dalam suatu budaya. Jadi, cultural studies biasanya bakalan fokus mengkaji korelasi kuasa atau yang sekiranya budaya yang bersifat politis gitu deh. Nah, sifatnya itu pragmatis, intelektual atau akademis, kritis, dan atau politis. Jadi, cultural studies juga bisa diterapkan untuk mengkritisi budaya-budaya di sekitar kita yang di dalamnya ada suatu pergumulan kekuasaan atau yang sifatnya politis tadi. Karena fokusnya ke relasi kuasa, cultural studies berpotensi menyebabkan suatu rekonstruksi sosial, di mana cultural studies itu memahami dan mengubah struktur dominasi yang ada di mana-mana. Jadi, kajian cultural studies dapat bersifat subversif atau mengancam suatu kekuasaan. Kemudian, cultural studies mengupayakan pengetahuan yang lebih bersifat inklusif. Jadi, kajian cultural studies itu nggak mengkotak-kotakan ilmu pengetahuan karena ya tadi, dia bisa menggunakan berbagai perspektif pengetahuan dalam suatu kajian. Oke, sekarang selanjutnya kita bakal masuk ke bab tokoh-tokoh pendiri cultural studies. Tokoh pendiri cultural studies yang pertama ada Richard Hoggart dari tahun 1918 sampai 2014. Nah, pada tahun 1957, Hoggart menerbitkan bukunya yang sangat berpengaruh dengan judul The Uses of Literacy. Di dalam buku ini, Hoggart mengeksplorasi karakter budaya kelas pekerja Inggris yang berkembang dan berubah dari tahun 30-an sampai 50-an. Warisan Hoggart buat culture studies adalah kajiannya yang mendetail terhadap budaya kelas pekerja yang melegitimasi makna dan praktik orang-orang biasa ketika mereka menjalani kehidupan serta membuat sejarah mereka sendiri. Selanjutnya ada Raymond Williams. Williams ini dia mengembangkan sebuah konsep tentang budaya yang beda dari konsep-konsep akademis tentang definisi budaya yang dominan di Inggris pada saat itu. Jadi dia ini menghapus pembagian antara budaya adiluhung dan budaya rendah, sehingga menurut dia budaya itu bisa dilihat dalam satu frame. Kayak konsep pengertian budaya yang selama ini kita tahu sih. Ya contohnya praktek kehidupan keseharian gitu. Nah, cara pandangnya ini sangat mempengaruhi perkembangan cultural studies ke depannya.
Tokoh ketiga pendiri Culture Studies ada yang namanya Edward P. Thompson. Thompson mendirikan sebuah jurnal baru bersama Stuart Hall di tahun 1960 dengan nama New Left Review. Selain itu, ia bersama ribuan kaum kiri lainnya yang gak puas pada saat itu bergabung dan membentuk gerakan politik non-komunis dengan nama New Left. Terus, dia juga nulis buku nih yang terkenal dengan judul The Making of the English Working Class. Last but not least, ada Stuart Hall. Stuart McPhail Hall dikenal sebagai sosok yang mengembangkan cultural studies hingga menjadi sebuah disiplin kajian tersendiri di antara kajian ilmu-ilmu sosial lainnya. Hall memperoleh popularitas internasionalnya ketika menciptakan istilah Thatcherism untuk menjelaskan fenomena perubahan politis, ekonomi, dan budaya yang sangat luas dan sangat lama yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher dan para pendukungnya. Bagaimana keilmuan yang lain, Culture Studies juga mendapat beberapa respon. Ada yang setuju, namun ada pula yang mengkritisi. Nah, ini adalah beberapa tokoh yang mengkritisi adanya Culture Studies. Yang pertama ada Terry Eagleton, seorang profesor teori budaya pada Universitas Manchester ini mengkritik karya Raymond Williams. Singkatnya, Williams dianggap gagal memahami bagaimana subjektivitas kelas pekerja yang ditentukan oleh ideologi borjuis. Terus ada Thomas Doherty yang kurang sependapat dengan Raymond Williams yang menyatakan bahwa budaya itu merupakan sesuatu yang biasa. Bagi Doherty, budaya jauh dari biasa. Jadi budaya itu ya harus diperlakukan sebagai sesuatu yang luar biasa. Bagi Doherty, mempelajari budaya itu harus sulit, dan justru itulah yang membuat budaya menjadi bernilai. Selanjutnya ada Leonard Hunter, yang berpendapat bahwa culture studies itu tidak memiliki posisi, teks, maupun sejarah. Culture studies dianggap dangkal, sinis, tanpa isi, narsis, melankolis, pahit, tanpa pemahaman retoris, dan berbicara tentang penangguhan yang tak berujung. Lalu ada Peter Golding dan Marjorie Ferguson yang mengkritisi culture studies bahwa kajian culture studies lebih memfokuskan diri pada analisis konsumsi. Dan ada Angela McRobbie dan David Morley yang mengkritik adanya varietas dominan dalam culture studies kontemporer. Oleh karena itu, mereka menyarankan untuk mengembalikan lagi analisis sosiologi dalam culture studies. Nah, statement yang paling akhir ini sebenarnya menarik banget, karena ada kemungkinan bisa jadi sosiologi lah yang sebelumnya mendasari adanya kajian culture studies, entah dari sisi perspektif, metode, atau teori-teorinya. Tapi ini cuma pendapat kami aja sih. Nah, gimana nih teman-teman? Adakah dari kalian yang mulai tertarik untuk mengkaji suatu fenomena atau budaya dengan culture studies? Well, sekian materi dari kami tentang culture studies. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Oh ya, for your informations, we're still open for another discussions. Jadi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa tulis di kolom komentar ya. So, goodbye and have a nice day everyone.